Ini urgen, sebab berbagai kejahatan akut di tengah dunia Islam, seperti korupsi, bukan dilakukan oleh mereka yang tidak sholat, tetapi oleh kita-kita yang rajin sholat. Di forum-forum pengajian, kita berubah warak sambil membolak-balik lembaran kitab dan mushaf, tetapi tidak ada kekuatan transenden yang benar-benar menuntun mata, telinga, tangan dan kaki, lisan dan gerak diri kita di luar sana. Kita semuanya tanpa terkecuali kehilangan karomah, kehilangan kemuliaan, kehilangan pertolongan, kehilangan kemenangan, kehilangan Tuhan dalam sisi praktis kehidupan kita, karena sholat kita masih parsial, belum tuntas, masih dalam bentuk-bentuk formalitas, belum sampai kepada hakikat sholat, belum lebur dalam segala esensi, belum menyaksikan Tuhan dalam semua tupoksi, belum khusyuk dalam segala lini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Salat merupakan bentuk komunikasi kita dengan Allah. Komponen utamanya khusyuk, artinya fokus, kehadiran hati atau ketersambungan rohani, yaitu ketersambungan rohani kita yang rendah dengan rohani di atas rohani, dengan nurun ala nurin, dengan dia sendiri. Surat An-Nur ayat 35. Tanpa unsur connecting seperti itu, sholat kita jatuh dalam derajat acting semata, kepura-puraan. Kenapa sebabnya? Karena semua orang bisa meniru gerak fisik di saat sholat, tetapi hanya sedikit yang sholat. Sholat yang demikian itu tidak lebih daripada gerak mematuk-patuk seperti burung gagak. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Tampilan sholatnya bagus, tapi ruhnya mati. Inilah yang celaka. Sedangkan untuk syarat sahnya sholat secara hakikat, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terpenuhinya pengalaman Mi'rajul Mukmin, adanya koneksi dengan al-ruh, dengan ruh para nabi, dengan arwahul muqaddasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cahayanya yang maha hidup. Kisah Mi'raj adalah rekaman definisi sholat, pengalaman daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan langsung dengan Allah. Itulah hakikat sholat. Untuk menghindari imajinasi perjumpaan fisik dengan fisik, maka digunakanlah istilah bertemu di balik tirai. Semua ini hanya seni tutur sofistik dalam mengisahkan pengalaman spiritual, ladunia, muraqabah, muqabalah, atau interaksi kewahyuan yang bersifat langsung antara manusia biasa dengan Allah. Proses mengambil sholat dalam cerita Mi'raj, itulah sholat. Tanpa mengalami proses seperti itu, sholat kita tidak akan terambil, tidak tegak, tidak sampai, tidak terpenuhi, tidak sampai kepada wujud sholat yang sebenarnya. Dengan demikian, sholat yang asli adalah bentuk komunikasi rohaniyah yang bersifat aktif, dan sinyal komunikasinya itu haruslah hidup,
itulah sholat yang hakiki. Dan apa yang dialami oleh Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kisah kuno yang tidak bisa diverifikasi. Itu pengalaman batiniah yang tentu saja bisa diaktualkan kapan saja dan oleh siapa saja yang masih mewarisi metodenya. Saudaraku, sang sejati, sholat hakikat merupakan warisan paling langka dari para nabi. Sholat inilah yang mampu membuat seseorang tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Semua nabi amat mulia dalam perilakunya. Begitu juga Anda semua yang tentu saja yang mampu menauladani mereka, bersedia mewarisi, menyerap, menyambungkan diri dengan spiritualitas mereka. Hal seperti ini bukan soal kesaktian, tetapi fenomena kemuliaan yang diperoleh akibat terkontrolnya nafsu rendah yang ada di dalam dirinya. Sholat hakikat inilah yang mampu mengalahkan segala kesaktian, kekuatan, tipu daya setan. Tersambungnya ruhani kita dengan Rasulullah. Dengan demikian, hadirnya Allah. Hanya wajah Rasulullah yang paling ditakuti makhluk-makhluk terkutuk, karena wajahnya merupakan tajalli, pancaran cahaya Allah sendiri. Inilah penyebab setan lari, sehingga jiwa menjadi suci, terbebas dari motif-motif jahat, perilaku keji dan mungkar. Itulah signifikansi kehadiran Rasulullah dan para pewarisnya, mampu membangun makarimal akhlak yang merupakan misi daripada nubuwah, yaitu menyatunya jiwa kita dengan Sang Khalik. Jadi khusyuk, gerak atau kehadiran Tuhan di dalam diri merupakan faktor kemenangan bagi seorang mukmin. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Al-Mu'minun ayat 1-2. Kelebihan para nabi dan para pewarisnya adalah mampu menegakkan sholat sampai kepada level hakikat yang tentu saja tidak lagi dibatasi oleh kondisi, tempat dan waktu, sambil berdiri, duduk dan juga berbaring. Al-Imran ayat 191. Sholat itu sendiri juga bermakna zikir, yaitu kemampuan mengingat atau menghadirkan Allah sepanjang waktu. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Thaha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang seperti ini dikenal dengan sholat daim, sholat yang berterusan, khusyuk setiap saat. Hatinya terus terkoneksi dengan Allah sepanjang waktu, bukan hanya sekedar eling atau elok sangka, tapi memang mampu menghadirkan, mengikat dan meleburkan diri dengan Allah dalam segala aktivitas dan dimensinya. Bahkan Allah sendiri yang menggerakkan, mengilhamkan ketakwaan dalam setiap dimensi pekerjaan. Surat Asy-Syams ayat 8. Untuk mencapai kinerja ketakwaan, maka dunia Islam harus bangkit dari ketertinggalan, harus mampu meningkatkan kualitas ibadah dari fokus hanya pada sholat 5 waktu kepada sholat sepanjang waktu, dari sholat syariat terus disempurnakan ke bentuk-bentuk hakikatnya, dari hanya mampu menghadirkan Allah di dalam tembok masjid, kemudian akan diberi kemampuan melihat Allah dimanapun dia berada.
walillahi masyriqi wal maghrib fa aina tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Dari ruku, sujud, hanya di atas sajadah, kepada ketundukan jiwa di seluruh permukaan buminya. Dari sholat sehari semalam hanya 5 menit dikali 5, kepada kemampuan menghadirkan Allah sepanjang waktu. Sepertinya kita semua harus segera mencari guru untuk mengupgrade dimensi sholat kita. Sebab sholat yang selama ini kita lakukan sudah gagal untuk memperbaiki akhlak kita. Saya tidak mengajak Anda untuk meninggalkan sholat fardu yang telah ada ketentuan waktunya. Surat An-Nisa ayat 103. Tetapi justru saya mendorong kita semua untuk mengamalkan sholat di sepanjang waktu. Tidak boleh lagi ada ruang kosong daripada mengingat dan juga mengalami kontak langsung, yaitu selalu berkekalan dengan Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Ma'arij ayat 23. Alladzina hum an sholatihim daimun. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya secara terus-menerus. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.